Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kami dari STBNKP Sunderman melalui Suara Sunderman akan kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melalui program Rancangan Khotbah. Pada hari ini kita akan mendiskusikan bersama rancangan khotbah untuk khotbah Minggu tanggal 25 Januari 2026 yang mengangkat tema Allah Sumber Damai Sejahtera yang dibaca dari Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 9. Namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, diskusi kita ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Di saat ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi, membicarakan rancangan khotbah yang akan dikhotbahkan di gereja-gereja pada hari Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026 yang akan datang. Kami memohon Tuhan, Engkau menganugerahkan kami hikmat-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan memaparkan bagi kami rancangan khotbah ini. Tuhan kiranya urapi agar seluruh diskusi kami sungguh-sungguh bermakna dan menjadi inspirasi bagi hamba-hamba Tuhan maupun bagi umat Tuhan yang mau mendalami kebenaran firman Tuhan. Seluruh diskusi kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ibu Pendeta, pada saat ini kita akan mendiskusikan bersama rancangan khotbah yang bersumber dari Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 9. Dari perikop ini, menurut Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan Allah mengutus Nabi Hagai untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membuatkan firman Tuhan kepada umatnya di Yehuda? Apa yang melatar belakangi situasi ini sehingga Tuhan pada akhirnya mengutus Nabi Hagai? Baik, saya akan memberikan satu pemahaman bahwa Nabi Hagai ini adalah salah satu nabi kecil dari 12 nabi, dan Hagai ini bersama-sama dengan umat yang pulang dari pembuangan. Tetapi bangsa Israel atau yang disebut dengan Yehuda, ketika sudah pulang dengan pembuangan dan merasa ada kebebasan, mereka melupakan hal utama mengapa mereka diperbolehkan untuk pulang oleh Raja Kores. Sebenarnya hal utama mengapa mereka harus pulang karena Tuhan menginginkan bangsa ini untuk membangun kembali bait Allah, di mana bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Simbol Allah akan memimpin bangsa tersebut. Namun hal yang utama itu ketika sudah kembali dari pembuangan, mereka terlena. Mereka melupakan hal yang utama, lebih mementingkan kepentingan pribadi seperti membangun rumah pribadi, menyiapkan kekayaan pribadi. Bahkan hampir semua umat itu, mulai dari pemimpinnya secara pemerintahan, di agama juga para imam dan juga seluruh rakyat di negeri itu melupakan hal yang utama di dalam hidup mereka, yaitu membangun simbol kehadiran Allah, yaitu bait Allah di tengah-tengah umat. Dari situasi demikian mereka juga merasakan kemelaratan. Secara sosial mereka kehilangan kemuliaan Allah. Situasi mereka semakin buruk, bukan semakin
makmur atau semakin jaya. Mereka semakin meninggalkan Tuhan dan Tuhan juga meninggalkan mereka, dan kesejahteraan juga menjauh dari seluruh umat ini. Dari keprihatinan itulah Allah melihat bahwa umatnya akan semakin menjauh, akan semakin rusak. Bahkan bencana akan segera datang untuk memberikan penghukuman. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan hal itu. Sehingga Ia mengutuslah Nabi Hagai sebagai perpanjangan tangannya untuk memberitahukan, untuk menasihati, dan untuk menguatkan umat ini. Karena umat ini juga mengalami keputusasaan di balik pulangnya dari pembuangan tersebut. Karena secara kemanusiaan mereka memahami bahwa membangun bait Allah itu bukan hal yang mudah bagi umat ini. Karena pembangunan bait Allah sebelumnya yang dilaksanakan oleh Salomo begitu megah, begitu mewah, begitu memberikan lambang kemuliaan Allah yang begitu besar di tengah-tengah umat. Dan itu juga salah satu hal yang membuat umat ini merasa minder, bahkan merasa putus asa, yang akibatnya mereka melupakan Allah di balik keputusasaan itu. Maka dari situlah Nabi Hagai datang untuk menasihati, memberitahukan apa yang dikehendaki Allah di tengah-tengah umat pada saat itu. Allah kecewa kepada umatnya. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu tidak selamanya akan murka kepada umatnya. Tetapi di balik kemurkaannya ada belas kasih yang begitu besar kepada umatnya. Di balik kekecewaan itu Dia mengutus nabi yang harus memberitahukan, mengingatkan kembali. Dan itulah belas kasih yang begitu besar dari Allah tersebut. Jadi dari kekecewaan Allah tersebutlah ketika bangsa Yehuda ini mengalami kemunduran dalam pembangunan bait Allah atau kemunduran dalam mengutamakan Allah, maka datanglah firman-Nya kepada Nabi Hagai, yaitu apa katanya di ayat 4 dan 5. Hai Bupati Zerubabel, hai Imam Yosua, hai seluruh negeri, kuatkanlah hatimu. Jadi perkataan kuatkan hatimu ini tidak untuk menghibur, tidak. Tetapi lebih kepada mendorong bangsa ini untuk berani kembali. Untuk menghancurkan keputusasaan mereka. Dan kembali melihat, melakukan, bertindak apa yang menjadi keutamaan. Mengapa mereka harus kembali ke tanah perjanjian yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi kuatkan hatimu ini berbicara soal mengingatkan kembali bangsa ini agar tidak melupakan Allah, agar tidak meninggalkan Allah, agar tidak mementingkan diri sendiri dan kepribadian masing-masing, tetapi lebih kepada berani untuk melakukan, berani untuk memulai, berani untuk bertindak, dan berani untuk menyatakan dan bekerja untuk Allah. Itu yang dikatakan di ayat 4 dan 5 itu. Dia mengatakan bahwa ketika engkau sudah berani, aku akan menyertaimu. Artinya bahwa di dalam hal ini, apa yang disampaikan kepada Hagai, Allah hendak atau mau mengatakan bahwa kamu tidak sendirian untuk melakukan pembangunan ini. Kamu tidak sendirian untuk ketika engkau mengutamakan Allah, tetapi ada Allah di dalammu. Ada Allah yang menyertaimu. Ketika engkau berkolaborasi bersama, baik dalam situasimu sebagai pemerintahan, baik dalam situasimu sebagai pimpinan keagamaan,
baik situasimu sebagai masyarakat biasa atau seluruh umat Yehuda, mari bekerjalah. Ketika sudah melakukan pekerjaan itu, sesungguhnya pekerjaan itu akan diberkati oleh Tuhan dan akan disertai oleh Tuhan. Tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa ketika mengutamakan Allah, ketika mengerjakan hal-hal yang berkaitan tentang kemuliaan Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia akan bersama. Dia akan bersama-sama dengan mereka. Dan juga akan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika hal-hal itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Meniadakan keegoisan pribadi, meniadakan kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan Allah. Dan di sanalah Allah akan bekerja, memberi kesejahteraan, memberi kedamaian, dan juga memberi sukacita. Selanjutnya, harapan yang diberikan Allah melalui Nabi Hagai itu adalah bahwa dia mengatakan tidak selamanya Allah membiarkan umatnya dalam kemelaratan. Tidak juga selamanya Allah membiarkan umatnya dilupakan dan dibiarkan dalam kemiskinan, dalam kesukaran, dalam ketiadaan harapan. Tetapi dia berjanji di ayat 6-9 bahwa sedikit waktu lagi. Artinya bahwa sedikit waktu lagi hanya sesaat saja. Sesungguhnya ketika Allah meninggalkan mereka, tetapi sebaliknya ketika kembali menyembah Allah, ketika kembali berserah diri kepada Allah, ketika bekerja bersama dengan Allah, ketika mengutamakan Allah, maka sesaat saja akan dilakukan Allah sesuatu yang begitu besar, begitu dahsyat bagi umatnya. Jadi kadang-kadang kita manusia ini sering tidak bertahan dalam waktu sesaat itu. Dan di situ juga bangsa Yehuda ini kalah. Di waktu sesaat ini mereka membiarkan diri mereka dalam keputusasaan. Tapi sesungguhnya waktu sesaat itu saya pikir bahwa Tuhan juga membiarkan kita mendengarkan Allah di waktu yang sedikit itu. Nah, ketika datang ujian di situ, ketika datang cobaan di situ, maka di waktu saat itu juga kadang-kadang manusia akan kehilangan kemuliaan Allah dan akibatnya kehilangan hubungan yang baik dengan Allah. Jadi, melalui firman Tuhan ini, Nabi Hagai mengatakan kepada umatnya, kamu sudah mengecewakan Allah. Tetapi saat ini, ingat bahwa ketika engkau mengutamakan Allah, maka Ia akan menyertai engkau. Dan di waktu sesaat keputusasaanmu itu, Dia akan menghadiahkan selanjutnya dalam waktu yang sangat panjang, yang memberikan penghiburan, penguatan, dan hadir bersama denganmu. Dan kemungkinan nats ini juga akan merujuk pada pemberitahuan di ayat 6 dan 9 itu, pemberitahuan kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan dan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa Allah tidak selamanya murka, tetapi Dia rela berkorban untuk umat. Oke, jadi cukup menarik juga ya pesan-pesan yang disampaikan Allah melalui Nabi Hagai ini. Ternyata Tuhan itu begitu berbelas kasihan kepada umatnya. Dia sudah dibenci, dia sudah dikesampingkan, tapi dia masih mau menolong mereka. Hanya dalam situasi seperti itu, dia juga tetap ingatkan, hati-hati ya,
Jangan Anda kesampingkan saya, utamakan saya. Ketika kalian mengutamakan saya, maka Tuhan berjanji, saya sertai. Damai sejahtera yang berkepanjangan, damai sejahtera yang kekal, pasti akan dihadiahkan, dianugerahkan kepada umatnya. Memang itu sebuah janji yang luar biasa. Kalau saya, ya mungkin susah melakukan itu. Tapi namun demikian, kira-kira dari firman Tuhan ini, bagaimana kita aplikasikan itu, Ibu Pendeta? Nah, kalau saya susah kayaknya. Susah kalau hanya sebatas mendengar, wah, dari sisi kemanusiaan saya, bagaimana saya bisa seperti itu? Bagaimana menurut Ibu Pendeta agar kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama dulu yang kita tahu bahwa kita berada di minggu-minggu Epifania. Jadi minggu Epifania itu adalah suatu periode yang menekankan bahwa bagaimana Kristus yang telah menjadi terang itu dinyatakan dan bercahaya di tengah-tengah kehidupan dunia dan mendorong seluruh umat untuk beriman dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi di konteks minggu itulah firman Tuhan yang menjadi perenungan di minggu 25 Januari ini berbicara. Jadi sesungguhnya yang pertama dan yang bisa kita lakukan adalah mari kita berkolaborasi bersama. Baik pemerintahan, baik pimpinan-pimpinan agama maupun seluruh umat Allah. Yang hendak Dia katakan kepada kita di sini adalah, mari utamakanlah Allah. Mari duluankanlah Allah. Mari jangan kecewakan Allah dengan perbuatan dan tindakan-tindakan Anda. Ketika kita sudah lepas dari minggu-minggu perayaan kelahiran Yesus Kristus dan kita berada pada hal merayakan bagaimana kita memperdalam iman kita tentang kehadiran nyata Kristus itu di dalam dunia ini. Maka sesungguhnya umat diajak, saya dan Bapak Ibu yang mendengarkan diajak agar kita jangan pernah mengecewakan Allah dalam tindakan kita sehari-hari. Jangan melupakan Allah dalam segala kemewahan, dalam segala kehidupan kita, bahkan dalam segala kesulitan kita, dalam segala keputusasaan kita. Dia mengajak kita, firman Tuhan sore hari ini, Dia mengajak kita, jangan pernah melupakan Allah. Jadi ketika kita tidak melupakan Allah, maka firman Tuhan yang selanjutnya berkata kepada kita, Aku akan menyertai engkau. Tidak berjanji untuk menyelesaikan segala sesuatu, baik itu keburukan, hubungan keluarga yang rusak, dan hubungan relasi kemanusiaan yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ekonomi yang mengalami ketidakstabilan saat ini. Tetapi Dia berjanji bahwa dalam menikmati semua hal-hal itu, dalam menikmati semua hari-hari yang begitu sulit, bahkan dalam keputusasaan sekalipun, Dia berkata, bekerjalah, maka aku akan menyertai engkau. Dan ketika Tuhan menyertai kita, siapapun yang mampu, siapapun yang bisa mengalahkan. Kemudian selanjutnya bahwa terkadang kita manusia ini sering lupa bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Dan waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Oleh karena itu, Dia mengatakan bahwa ketika engkau mengalami hal-hal yang buruk, ketika engkau mengalami keputusasaan, merasa tidak percaya diri, terlebih untuk melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda tadi, membangun bait Allah. Dia mengatakan hanya sedikit waktu keterpurukan itu. Hanya sedikit waktu saja engkau mengalami keputusasaan itu. Tapi pertanyaan sekarang, apakah dalam keputusasaan itu engkau mengingat yang utama di balik keputusasaan itu?
Siapa yang utama? Ketika dia mampu menciptakan tubuh dan jiwa raga kita, ketika dia mampu menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus, ketika ia memberikan penghibur dan penolong pelindung bagi kita oleh Roh Kudus, maka mengapa kita harus mengkhawatirkan melebihi kemampuan kita? Mengapa kita harus putus asa melebihi kemampuan kita? Yang sesungguhnya ada teman kita di sana. Ada sahabat kita di sana. Tetapi sekarang pertanyaan, apakah Tuhan Yesus, apakah Allah yang penuh kuasa itu menjadi utama atau tidak di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan persahabatan kita, di dalam kehidupan perkumpulan kita, atau di dalam kehidupan relasi-relasi pekerjaan kita? Maka yakinlah, ketika engkau merasa bahwa Allah yang telah utama dari seluruh seluk-beluk kehidupanmu, yakinlah, apapun keadaan, Tuhan akan menyertai engkau dan menyediakan damai sejahtera itu, seperti tema yang dikumandangkan oleh Perikopen BNKP di Minggu 25 Januari. Aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Luar biasa juga ya. Jadi kuncinya di sana adalah utamakan Tuhan, utamakan Allah. Jadi dalam situasi apapun jangan pasrah, perbuat saja semampu Anda lakukan. Yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan sendiri yang akan berkarya. Nah, jadi cukup menarik juga memotivasi kita ini. Ternyata firman Tuhan kali ini tidak hanya sekedar menegur, tidak hanya memperingatkan, tapi juga membangun motivasi. Membangun kekuatan. Memberi kekuatan di awal tahun ini. Jangan khawatir, lakukan saja. Tapi utamakan apa yang diinginkan Tuhan. Sangat Nanti dalam menjalani tahun ini, Tuhan berjanji akan menyertai dan tentu di sana kita beroleh damai sejahtera. Baik, luar biasa sekali Ibu Pendeta. Firman Tuhan yang menjadi perenungan ini yang akan dikhotbahkan dalam Minggu tanggal 25 Januari ini cukup menginspirasi, membangun motivasi dan semangat, sehingga kita di tahun ini tidak perlu mengalami kekhawatiran-kekhawatiran, tetapi pasrahan diri yang cukup kuat di hadapan Tuhan, sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak usah diragukan. Terima kasih Ibu Pendeta dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Di kesempatan ini kami akan akhiri diskusi kita tentang rancangan khotbah dengan tema Allah memberikan damai sejahtera. Dan tentunya rancangan khotbah ini kita harapkan bisa menginspirasi menjadi salah satu sumber bagi Bapak Ibu, bagi kita semua dalam merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, dan sebelum kita akhiri, kita kembali berdoa. Tak henti-hentinya kami memuji nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber damai sejahtera bagi kami. Dan pada kesempatan ini, Tuhan memberikan kami motivasi agar kami bisa merasakan, agar kami bisa menikmati damai sejahtera dalam melanjutkan kehidupan kami, yakni melalui kesetiaan kami mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, firman-Mu yang kami telah dengar, firman-Mu yang telah kami diskusikan, biarlah kiranya terus hidup agar kami bisa menghidupinya dan bisa menunjukkan wujud hasilnya melalui kehidupan kami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian acara yang telah kami bawakan di sore hari ini dengan tema
rancangan khotbah dari Suar Sunderman. Terima kasih, ya Ahogu. Shalom. Shalom.